Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Ruang Potlot. Dan bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya agar tidak ketinggalan info-info terbaru. Bagi rekan-rekan yang belum mendaftar PPK ataupun PPS, silahkan mendaftar karena waktu masih ada. Kalau tidak salah, pendaftarannya itu ditutup tanggal 29 November. Berarti masih ada waktu 1 ataupun 2 hari lagi. Silakan rekan-rekan, sekali lagi yang belum mendaftar PPK dan juga PPS di pemilu tahun 2024. Bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar PPK, silakan buka kembali notifikasi Anda bagi yang sudah subscribe. Seperti biasa, saya ingatkan kembali, untuk kunci jawaban itu sudah tersedia di deskripsi. Namun, sebelum rekan-rekan membuka deskripsinya, alangkah baiknya untuk mengisi soal-soal di bawah ini. Baru setelah itu, rekan-rekan bisa mencocokkan jawabannya. Soal nomor 76. Daftar pemilih sementara pemilu selama ... hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat A 7, B 8, C 21, D 25, E 30. Waktu untuk mengisi durasinya 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 77. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya ... dari jumlah kursi DPRD atau ... dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. A 15% dan 15%, B 15% dan 20%, C 20% dan 15%, D 20% dan 25%, E 25% dan 20%. Waktu untuk mengisi durasi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 78. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya ... dari jumlah penduduk. A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Silakan rekan-rekan isi soal nomor 78. Waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 79. Dukungan kepada pasangan calon perseorangan kepala daerah dibuat dalam bentuk ... A. Surat dukungan yang disertai fotokopi KTP, B. Surat dukungan yang disertai surat keterangan tanda penduduk, C. Surat dukungan yang disertai KTP asli, D. A dan B benar, E. Semua jawaban salah. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 80. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten atau Kota, C. KPU Provinsi dibantu KPU Kabupaten atau Kota, D. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten atau Kota, E. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS. Seperti biasa, waktu yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Next, soal nomor 81. Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat ... sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. A 21 hari, B 22 hari, C 25 hari, D 28 hari, dan E 30 hari. Durasi yang diberikan untuk mengisi soal ini 3 detik dimulai dari sekarang.
1, 2, 3. Next, nomor 82. Hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara, kemudian diteruskan PPK kepada KPU Kabupaten atau Kota untuk titik-titik. A. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 7 hari. B. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 8 hari. C. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 9 hari. D. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 10 hari. E. Dilakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan selama 15 hari. Silakan rekan-rekan isi soal nomor 82. Durasi yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 83. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri dalam pemilihan berusia sekurang-kurangnya titik-titik tahun bagi calon gubernur atau wakil gubernur dan sekurang-kurangnya titik-titik tahun bagi calon bupati atau wakil bupati atau wali kota, wakil wali kota. A. 25 dan 25, B. 30 dan 25, C. 30 dan 30, D. 30 dan 35, E. 35 dan 30. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 84. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat A. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atau yang sederajat. B. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. C. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan untuk jabatan yang sama. D. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. E. Semua jawaban benar. Silakan teman-teman isi soal nomor 84. Waktu yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 85. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh A. KPPS, B. BPS, C. KPU, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. Bawaslu Kabupaten atau Kota. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 86. Berikut ini adalah asas penyelenggaraan pemilu. Pilih yang paling tepat. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum. C. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, kredibilitas, efektif, dan efisiensi. D. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisien. E. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, kredibel, efektif, dan efisien. Silakan rekan-rekan isi soal nomor 86. Waktu yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 87. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan titik-titik A. Prinsip-prinsip checks and balance, B. Sistem proporsional terbuka, C. Asas penyelenggaraan negara yang baik atau good governance, D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak, E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 88. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa? A. Pasal 9 ayat 1, B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 10 ayat 1, D. Pasal 10 ayat 2, dan E. Pasal 10 ayat 3. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang.
1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 89. Sebelum diundangkannya UU nomor 15 tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam titik-titik. A. UU nomor 12 tahun 2003, B. UU nomor 31 tahun 2007, C. UU nomor 24 tahun 2007, D. UU nomor 22 tahun 2007, E. UU nomor 32 tahun 2004. Waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 90. Anggota KPU kabupaten atau kota dilantik oleh siapa? A. Bupati atau wali kota, B. Ketua DPRD kabupaten atau kota, C. KPU provinsi, D. Gubernur, E. KPU. Seperti biasa, waktu untuk mengisi 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 91. Berapa lama masa kerja PPK? A. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. B. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. C. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. D. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. E. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Silakan rekan-rekan isi soal nomor 91. Durasi yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 92. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, E. 5 bulan. Silakan rekan-rekan isi soal nomor 92. Durasi yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 93. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa? A. Saksi peserta pemilu, Panwaslu kecamatan dan KPU kabupaten atau kota. B. Tim sukses pemilu, Panwaslu lapangan dan Panwaslu kecamatan. C. Tim kampanye, Panwaslu kecamatan dan KPU kabupaten atau kota. D. Panwaslu kabupaten atau kota dan KPU kabupaten atau kota. Dan E. Parpol peserta pemilu, Panwaslu kabupaten atau kota dan KPU kabupaten atau kota. Waktu yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 94. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi di bawah ini kecuali A. Membantu KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. B. Membantu KPU kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan pemilu. C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota. D. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya. E. Melakukan pengawasan dan menerima laporan terhadap adanya pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. 3 detik waktu diberikan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 95. Berapa lama masa kerja PPS? A. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. C. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan
C. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Nah, rekan-rekan isi soal nomor 95. Durasi yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 96. Jumlah surat suara tambahan sebagai cadangan di setiap TPS pada pelaksanaan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. 1% dari jumlah daftar pemilih tetap, B. 2% dari jumlah daftar pemilih tetap, C. 2,5% dari jumlah daftar pemilih tetap, D. 3% jumlah daftar pemilih tetap, E. 5% dari jumlah daftar pemilih tetap. Seperti biasa, waktu yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 97. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini kecuali A. Membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK dalam melakukan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Membentuk KPPS. C. Mengangkat petugas pemutahiran data pemilih. D. Mengumumkan daftar pemilih. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten atau Kota. Waktu diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 98. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara atau DPS dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua KPPS, B. Ketua PPS, C. Ketua PPK, D. Ketua KPU Kabupaten atau Kota, E. Ketua KPU Provinsi. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 99. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi di bawah ini kecuali A. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, B. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas pemilu lapangan, C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, D. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS, E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten atau Kota dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Waktu yang diberikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut ke soal nomor 100. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa? A. Pasal 51, B. Pasal 52, C. Pasal 71, D. Pasal 72, E. Pasal 81. Silakan rekan-rekan isi soal nomor 100. Durasi yang diberikan seperti biasa 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Untuk part 4 ini sampai 100 soal dimulai dari soal nomor 76 sampai dengan 100. Mudah-mudahan itu bisa membantu rekan-rekan dalam melaksanakan CAT, tes PPK, atau juga nanti tes PPS pada pemilu tahun 2024. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mampir di channel Ruang Potlot ini, serta yang baru saja bergabung. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya agar tidak ketinggalan info-info terbaru. Dan untuk kunci jawaban, silakan rekan-rekan buka deskripsinya. Dan saya ingatkan kembali, sebelum rekan-rekan membuka deskripsinya, lebih baik
rekan-rekan isi terlebih dahulu dan setelah itu baru rekan-rekan bisa mencocokkan jawabannya. Saya doakan kepada rekan-rekan yang sudah mendaftar PPK, mudah-mudahan dilancarkan dan lulus hasil tes CAT Pemilu tahun 2024 dan tentunya meraih nilai yang maksimal. Sampai jumpa di part-part berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.